Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bertemu kembali bersama dengan teman-teman semuanya untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2 terkait peran dan nilai-nilai seorang guru penggerak. Izinkan saya menjelaskan sambil melihat bahan tayang berikut ini. Sebentar. Baik, Ibu Bapak, Kakak-kakak, dan seluruh rekan-rekan guru penggerak yang saya hormati. Koneksi antar materi modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak bersama saya, Faisal Imam Prasetyo, SPDGR, SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Kabupaten Sukoharjo. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengupakan pendapat bahwa dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Semangat agar anak bisa bebas belajar, berpikir, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Berdasarkan kesusilaan manusia ini yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar ini ditekankan suatu profil, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah harapan pendidikan untuk memunculkan karakter pelajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalam hidup dan kesehariannya. Profil ini terdiri dari 6 dimensi ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, keenam dimensi ini perlu dilihat sebagai satu buah kesatuan. Sehingga tidak bisa hanya mengembangkan satu atau dua dimensi kemudian meninggalkan dimensi yang lainnya. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru perlu mengerti peran dan nilai dirinya sebagai guru penggerak agar terampil dan berkompeten sehingga mampu berkontribusi secara aktif sesuai wujud dari profil tersebut. Kehadiran nilai dalam diri seorang dapat berfungsi sebagai standar bagi seorang dalam mengambil posisi khusus dalam suatu masalah, sebagai bahan evaluasi dalam membuat keputusan, bahkan hingga berfungsi sebagai motivasi dalam mengarahkan tingkah laku individu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah arti penting dari nilai pada diri seseorang. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, maka dibutuhkan peran selain nilai dari seorang guru penggerak. Guru penggerak yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran, memungkinkan karakter profil pelajar Pancasila diimplementasikan secara sistematis ke dalam konteks dan proses belajar siswa. Guru penggerak yang mampu menggerakkan komunitas praktisi akan memberikan kesempatan bagi profil pelajar Pancasila untuk diimplementasikan tidak hanya pada tingkat sekolah, namun bisa meluas ke komunitas-komunitas praktisi pendidikan serta dapat dikembangkan sesuai praktik baik pada setiap komunitas tersebut
Agar program implementasi profil pelajar Pancasila ini berjalan dengan lancar, maka guru penggerak harus melakukan pengimbasan dengan cara menjadi coach bagi guru yang lain dan melakukan kolaborasi antar guru. Dengan harapan setiap guru dapat menjadi agen penggerak terbentuknya profil pelajar Pancasila. Pada akhirnya, guru penggerak akan mewujudkan kepemimpinan murid. Karena implementasi profil pelajar Pancasila ini berpusat pada murid kan? Di dalam peranannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, selain peran yang sudah kita jabarkan, seorang guru, khususnya guru penggerak, harus selalu mengingat nilai yang harus dimilikinya sebagai seorang guru penggerak. Hal ini karena kehadiran nilai dalam diri seorang guru penggerak tadi dapat berfungsi sebagai standar dalam mengambil posisi khusus untuk melihat suatu masalah, sebagai bahan evaluasi dalam membuat keputusan, bahkan sebagai motivasi dalam mengarahkan tingkah laku guru penggerak dalam proses pengembangan dan pewujudan profil pelajar Pancasila. Inilah pengertian dari peran dan nilai guru penggerak yang saya pahami, serta keterkaitannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang diharapkan harusnya bisa, harusnya mampu dilakukan apabila guru memenuhi peran dan nilainya sebagai seorang guru penggerak. Ini adalah karya grafis saya pada saat demonstrasi kontekstual. Saya merasa bahwa kita harus mengembangkan 5 nilai: kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada siswa. Nilai-nilai inilah yang harus kita kembangkan. Karena semua nilai ini penting bagi saya. Karena mampu mendatangkan kebahagiaan. Baik untuk saya secara pribadi dan untuk rekan sejawat. Tentunya bagi yang ikhlas menjalaninya. Dan memberikan kenyamanan untuk murid kita semua. Dengan adanya kelima nilai ini, tujuan pendidikan yang membahagiakan, yang menyelamatkan siswa, murid, ataupun peserta didik, apapun sebutannya, itu bisa tercapai asalkan kita ikhlas menjalaninya dan istiqomah dalam menerapkannya. Apa strategi yang bisa Anda lakukan untuk mencapai nilai tersebut? Pertanyaan ini sebenarnya cukup berat untuk dijawab karena baru sebulan saya mengikuti agenda ini. Tapi ada beberapa strategi yang ingin saya ungkapkan, ingin saya bagi kepada rekan-rekan semua. Mungkin bisa menginspirasi kan? Untuk sikap mandiri, untuk nilai kemandirian. Maka yang pertama tentunya saya memohon keistiqomahan dan kekuatan hati kepada Allah Azza wa Jalla untuk tetap mempertahankan, untuk tetap bisa bertahan dalam setiap cibiran, pelemahan semangat, maupun hambatan-hambatan dalam perubahan. Yang kedua, saya ingin membuat program rutin yang memang harus diselesaikan oleh diri saya sendiri, sesuai amanah dan tugas saya sebagai guru, wali kelas, pembina, dan lain sebagainya. Saya juga ingin mempertahankan integritas diri untuk selalu menjadi pembelajar tanpa harus mengikuti instruksi. Membiasakan dan tetap menjaga kebiasaan baik saya untuk ikut seminar, diseminasi, ataupun pelatihan-pelatihan tanpa harus menunggu instruksi. Dan terakhir, saya ingin meningkatkan pencarian saya
untuk beberapa model pelatihan pengembangan diri agar menambah praktik kemandirian saya. Ada banyak sekali pelatihan-pelatihan, ya walaupun memang berbayar, tetapi worth it kok. Ada banyak pelatihan yang mampu mengembangkan pikiran dan karakter diri kita. Selanjutnya untuk nilai reflektif, saya ingin menjalankan refleksi bersama murid setiap pembelajaran yang sudah terlaksana. Melakukan analisis butir soal, analisis hasil belajar, kemudian melakukan refleksi secara periodik. Melakukan survei pembelajaran yang diminati murid, agar kita tahu mana yang disukai dan yang tidak disukai. Kemudian, memilih model dan metode pembelajaran yang bisa membuat murid merasa senang dan tertantang tentunya. Apakah mereka suka gamification atau role playing? Daripada kita menerka-nerka, lebih baik ditanyakan saja. Kemudian saya ingin berdiskusi dengan guru lain terkait pembelajaran dan hasil refleksi yang sudah didapatkan untuk mendapat banyak masukan dan perbaikan pembelajaran. Syukur-syukur guru-guru bisa diajak untuk lesson study, peer teaching, dan lain sebagainya. Nilai kolaboratif ingin saya kembangkan dengan cara berkolaborasi pastinya dengan kepala sekolah yang sampai saat ini begitu mendukung kami untuk beberapa program pengembangan diri yang bisa dilakukan. Berbincang dengan MGMP internal agar bisa bekerja sama dalam pengembangan pembelajaran. Serta melakukan pendekatan personal dengan beberapa guru yang mau berubah dan mau bergerak untuk sekolah yang lebih baik lewat diskusi dan makan siang, makan malam, atau buka puasa bersama. Katanya kadang logika tidak jalan tanpa logistik. Kemudian inovatif. Nilai inovatif akan saya tumbuhkan dengan cara dalam pelatihan-pelatihan inovasi pembelajaran. Melakukan pengembangan beberapa karya inovatif yang sudah dibuat. Alhamdulillah, saya sudah membuat beberapa karya inovasi. Maka bisa ditingkatkan kan versinya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan murid untuk membuat karya inovasi yang sesuai dengan keinginan murid. Saya tidak ingin kembali menjadi seorang yang egois, hanya ingin mendapatkan predikat inovatif, tetapi hasilnya ternyata atau hasil karya inovatifnya tidak berdampak bagi siswa, bagi murid. Sehingga ya inovatif sih, bagus sih bisa digunakan untuk guru yang lain, tetapi kurang bermakna untuk murid-murid kita. Dan yang keempat, melakukan pendataan masalah dan kebutuhan sekolah. Apa sih yang dibutuhkan? Sebagai dasar pembuatan karya inovatif bersama yang bisa dikerjakan bersama guru lainnya. Yang terakhir, nilai berpihak kepada siswa. Saya ingin melakukan pendekatan personal dan klasikal terhadap siswa baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Alhamdulillah sudah dirintis dari saat ini dan dari semester 1 kemarin. Cuman intensitasnya harus kita tingkatkan. Saya juga ingin bekerja sama dengan pimpinan sekolah untuk menanamkan paradigma bahwa murid adalah pusat belajar, bukan guru pusatnya. Saya ingin berusaha mendengarkan dengan cermat keluh kesah, kritikan, dan saran dari murid. Baik secara formal, melalui forum, maupun secara personal, melalui sistem konsultasi. Dan terakhir, saya ingin melakukan diseminasi. Diseminasi penanaman nilai-nilai guru penggerak untuk rekan siswa di sekolah, agar tidak saya sendiri yang mendapatkan materi ini. Lebih cepat, lebih baik kan? Kemudian siapa saja pihak yang dapat membantu saya dalam mencapai gambaran diri saya di demonstrasi konseptual tadi? Setelah saya renungkan di kala hujan, akhirnya saya berpikir ada 4 pihak yang harusnya terlibat. Yang pertama pastinya kepala sekolah.
Karena kepala sekolah membantu dalam menyusun kebijakan, sehingga peran dan nilai guru penggerak dapat terimplementasi kepada saya dan guru lainnya, serta meminimalisir penolakan langsung pada program yang sudah direncanakan. Yang kedua adalah rekan sejawat, karena merekalah kolaborator, beliaulah suksesor, dan rekan kerja dalam melaksanakan peran dan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak. Yang ketiga adalah komunitas belajar. Sebagai salah satu sumber praktik baik yang bisa diamati, ditiru, dan kemudian dimodifikasi, serta diterapkan di sekolah. Komunitas belajar juga menjadi salah satu sumber informasi terbaru tentang pengembangan pendidikan, baik paradigma, model, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang terakhir adalah murid. Karena merekalah pusat belajar, karena merekalah target pengembangan, karena merekalah sumber data kebutuhan, karena merekalah kolaborator untuk perubahan, karena merekalah pihak yang harus selalu didukung dan dimuliakan. Ayo bergerak untuk dunia yang lebih baik. Ayo bergerak untuk pendidikan yang lebih mulia. Guru bergerak, Indonesia maju. Tetapi kita harus ingat, dalam setiap pergerakan pasti ada tantangan. Dalam setiap ini pasti akan terus ada hambatan yang mungkin menghadang kita. Maka ketika saya meminta kekuatan dan Allah memberi saya kesulitan untuk membuat saya kuat. Ketika saya bertanya tentang kebijaksanaan, Allah memberi saya masalah untuk diselesaikan. Ketika saya meminta untuk kemakmuran, Allah memberi saya tenaga untuk bekerja. Saat saya meminta keberanian, Allah memberi saya bahaya untuk diatasi. Saya meminta cinta, dan Allah memberi saya orang-orang bermasalah untuk dibantu. Saya meminta nikmat, dan Allah memberi saya peluang. Saya tidak meminta apa-apa untuk diri saya, tetapi saya menerima semua yang saya butuhkan. Itulah kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi. Rekan-rekan semuanya, terima kasih dan salam bahagia untuk kita semua. Ingat, perjuangan kita tidak mungkin semulus itu. Apa yang kita minta, mungkin Tuhan memberikan kita peluang. Kita sebagai guru, pastinya harus terus berjuang. Tidak harus menang, tetapi hanya butuh hati yang lapang untuk menerima setiap hal yang akan datang. Kita cukup memikirkan murid kita saja. Maka setiap langkah kita akan berpusat padanya. Kita harus yakinkan diri kita bahwa kita ada untuk memuliakan mereka. Nilai-nilai guru penggerak dan peranannya adalah kesatuan yang harus ada pada diri kita. Bersemangatlah wahai para pejuang, bersemangatlah wahai para penggerak. Karena di gerakan kita, Indonesia lebih berjaya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi